Seorang gadis yang sedang berjalan pulang ke rumahnya tiba-tiba saja menghilang. Petugas kepolisian pun segera bergerak untuk menemukan si gadis. Penyelidikan ini kemudian menjadi salah satu operasi terbesar kepolisian karena melibatkan ratusan petugas dan relawan. Pihak berwenang bahkan harus melakukan penggeledahan di 1.400 tempat mulai dari gedung, garasi rumah, dan bangunan terbengkalai. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada gadis itu dan siapa dalang di balik peristiwa ini? There were times when we were feeling pretty much down that she may have been taken, but we really couldn't let ourselves or allow ourselves to believe that. Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Sebelum kita lanjut, saya akan ingatkan dulu bahwa kejadian yang akan kita bahas ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya and welcome to JB Story. Di kota Leeds, West Yorkshire, Inggris, pada tanggal 27 September tahun 1984, lahir seorang putri cantik bernama Leanne Tiernan dari seorang ibu bernama Sharon Hawkhead. Leanne memiliki kakak perempuan bernama Michelle. Ketika menginjak usia 10 tahun, orang tua sang gadis memutuskan untuk berpisah. Leanne lalu tinggal bersama ibu dan kakaknya di kawasan Lancerdale. Meski orang tuanya telah berpisah, ia tidak pernah kekurangan kasih sayang dari ayahnya yang bernama Michael Tiernan. Michael dikenal sebagai sosok ayah yang perhatian, penyayang, dan senantiasa memprioritaskan kedua anaknya. Pria ini juga rajin mengunjungi Leanne untuk bermain bersama dengan kedua buah hatinya. Pada tahun 2000, Leanne telah berusia 16 tahun dan bersekolah di SMA West Leeds. Menurut penuturan teman-temannya, Leanne adalah gadis yang baik, ceria, dan sangat setia kawan. Ia juga merupakan anak yang patuh dan berprestasi di sekolah. Suatu ketika di siang hari yang cerah pada tanggal 26 November, Leanne pergi ke rumah temannya yang bernama Sarah Whitehouse dengan menaiki bus. Mereka berencana pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli keperluan Natal dan perayaan Tahun Baru. Pada pukul 1 siang, Leanne dan Sarah berangkat ke swalayan yang ada di pusat kota menggunakan angkutan umum. Mereka menghabiskan waktu di sana selama beberapa jam dan baru selesai berbelanja pada pukul 4 sore. Tak lama setelahnya, dua sahabat tersebut menuju ke halte terdekat dan menaiki bus yang cukup ramai penumpang. Beberapa saat kemudian, Leanne turun terlebih dahulu di jalur Hagley. Sedangkan Sarah masih harus menempuh beberapa kilometer lagi untuk sampai ke rumahnya. Di momen itu, mereka saling melambaikan tangan dan berpesan untuk saling bertukar kabar melalui telepon apabila telah sampai di rumah masing-masing. Leanne lalu melewati jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan yang lebat dan cukup gelap. Masyarakat sekitar menyebut daerah itu dengan sebutan Hagley Gill. Kawasan ini tidaklah terlalu jauh dari rumah Leanne dan hanya berjarak beberapa puluh meter saja. Di tempat yang berbeda, Sarah telah tiba di kediamannya. Ia lalu menghubungi telepon rumah Leanne untuk menanyakan kabar sang teman. Panggilan telepon itu kemudian diangkat oleh Sharon sang ibu. Namun anehnya, wanita itu mengatakan bahwa Leanne belum tiba di rumahnya. Padahal dengan jarak tempuh yang lebih dekat, gadis tersebut seharusnya sudah sampai lebih dulu daripada Sarah. Sharon pun cukup terkejut dan merasa cemas pada sang putri. Pada pukul 5:30 sore, ia menelpon ponsel Leanne untuk mencari tahu keberadaannya. Panggilan tersebut sempat terhubung selama beberapa detik lalu terputus begitu saja. Sang ibu pun kembali menelpon hingga 4 kali dan hal yang sama terulang lagi.
Kondisi ini membuat Sharon semakin khawatir dan menduga bahwa ada sesuatu yang terjadi pada putrinya. Wanita itu juga beranggapan ponsel milik Leanne mungkin sedang berada di tangan orang lain. Kemudian pada pukul 7 malam, Sharon menelpon polisi untuk melaporkan hilangnya sang putri. Di saat itu juga, petugas langsung melakukan penyelidikan dan menelusuri jalan yang dilalui oleh Leanne. Namun sayangnya, mereka tidak menemukan jejak ataupun petunjuk mengenai gadis tersebut. Bahkan penyidik berulang kali melakukan prosedur yang sama. Akan tetapi keberadaan remaja itu masih menjadi teka-teki besar bagi aparat kepolisian. Proses penyelidikan Leanne melibatkan keluarga, teman-teman dekat, dan pacar sang gadis yang bernama Wayne Keeley berusia 19 tahun. Saat diinterogasi oleh petugas, sang ibu mengatakan bahwa sebelum pergi berbelanja dengan temannya, Leanne tidak mengatakan apapun atau menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Sang gadis juga merupakan sosok yang sangat terbuka dan tidak pernah menyembunyikan apapun dari ibunya. Di hari itu, Leanne mencium pipi sang ibu sambil berpamitan. Sharon pun sangat bersedih saat menyadari bahwa kecupan tersebut menjadi ciuman terakhir dari sang putri. She'd chosen this present for a friend and she was determined she was going to get that. So she had to go that instant and go get it. She gave me a kiss on the cheek, left lipstick all over my face and laughed and went off. Sementara itu, Wayne sang pacar mengatakan bahwa ia mengirim pesan ke nomor Leanne sejak siang hari. Namun gadis itu tak kunjung membalas pesan itu. Padahal biasanya Leanne sangat responsif dan senantiasa memberi kabar. Meski Leanne tak kunjung ditemukan, ibu dan sang kakak berusaha menepis kekhawatiran dan kesedihan mereka dengan berpikir positif. Michelle juga beranggapan bahwa sang adik mungkin kabur atau melarikan diri bersama teman yang baru dikenalnya. Seiring berjalannya waktu, pencarian Leanne masih terus berlanjut. Bahkan penyelidikan ini menjadi operasi terbesar yang melibatkan ratusan petugas dan relawan. Polisi bahkan melakukan penggeledahan di 1.400 tempat, mulai dari gudang, garasi rumah, dan bangunan terbengkalai dalam radius 500 meter dari Hoglegill. Namun hingga 5 bulan lamanya, keberadaan Leanne masih menjadi misteri yang sangat sulit terpecahkan. Dan karena hal ini, banyak orang pun yang menduga bahwa gadis itu tidak mungkin bisa selamat. Akan tetapi hal tersebut tak lantas membuat polisi menyerah dan menghentikan pencarian. Mereka pun semakin gigih dan bertekad untuk menemukan gadis itu. Penyelidikan tak hanya dilakukan di darat, melainkan juga melalui jalur udara dan air. Petugas menerjunkan puluhan helikopter untuk menelusuri area tempat tinggal Leanne. Bahkan polisi juga mengerahkan beberapa penyelam untuk menyisir area terusan Leeds dan Liverpool. Untuk mempermudah pencarian, mereka sengaja mengeringkan area tersebut hingga kedalaman 1 meter. Unit gabungan itu juga memeriksa puluhan saluran air dan sumur yang sudah tidak berfungsi. Selain itu, polisi melakukan penelusuran di tempat penampungan sampah yang ada di wilayah tersebut. Untuk menjaga keberlanjutan misi ini, sejumlah lembaga memberikan bantuan berupa uang. Di antaranya British Waterways, British Transport Police, dan Kementerian Pertahanan. Pada tanggal 3 April 2001, polisi menggelar rekonstruksi yang menunjukkan aktivitas terakhir yang dilakukan oleh Leanne. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan kembali ingatan para saksi tentang gadis itu. Proses rekonstruksi ini melibatkan Sarah dan Michelle, kakak Leanne. Namun, tetap saja tindakan itu gagal dan tidak memberikan gambaran apapun kepada penyidik. Di tengah pencarian yang tak kunjung membuahkan hasil, Michael sang ayah hampir putus asa dan tak tahu lagi bagaimana nasib putri bungsunya tersebut. There were times when we were feeling pretty much down that she may have been taken, but we really
couldn't let ourselves or allow ourselves to believe that. Kasus menghilangnya Leanne menarik perhatian masyarakat luas. Kejadian ini juga membuat warga bersimpati dan turut iba kepada keluarga sang gadis. Salah satunya adalah seorang pengusaha lokal yang rela memberikan hadiah fantastis kepada siapa saja yang berhasil menemukan Leanne. Hadiah tersebut jumlahnya mencapai 10.000 pound sterling atau setara dengan 220 juta rupiah. Bahkan lebih gokilnya lagi, perusahaan Iceland Group juga turut berpartisipasi dengan menyebarluaskan foto Leanne pada produknya yang berupa karton susu. Produk tersebut dijual di toko-toko yang tersebar luas di seluruh negeri. Beberapa hari kemudian, polisi mendapat informasi penting dari beberapa warga yang tinggal di sekitar lokasi terakhir Leanne menghilang. Salah satu warga lalu mengatakan bahwa sesaat sebelum gadis itu menghilang, ia sempat melihat seorang pria berjalan-jalan dengan seekor anjing di daerah Hogley Gill. Pria itu diduga tahu betul di mana keberadaan Leanne saat ini. Setelah proses penyelidikan yang cukup panjang, polisi merilis sketsa wajah dari sosok pria misterius tersebut. Ia diduga memiliki tinggi badan 172 cm, bertubuh kekar dan memiliki wajah bulat yang dipenuhi oleh bekas luka. Si pria juga mengenakan topi wol berwarna hitam, jaket anti air dan celana jeans yang sangat kotor. Gambar ini lalu disebarluaskan ke setiap sudut daerah. Polisi juga menghimbau warga agar segera melapor apabila melihat pria dalam sketsa itu. Hari demi hari berlalu, beberapa bulan pun telah terlewati. Namun, penyelidikan kasus ini tak kunjung membuahkan hasil. Aparat kepolisian juga telah melakukan kemampuan terbaiknya. Namun, mereka tetap tidak bisa menemukan gadis cantik itu. Lalu, pada tanggal 20 Agustus tahun 2001, polisi mendapat laporan dari seorang pria bernama Mark Bison. Sang pria mengatakan bahwa ia menemukan beberapa kantong plastik yang mencurigakan. Benda tersebut mengeluarkan bau yang sangat menyengat dan dikerubungi oleh serangga. Kantong plastik itu ia lihat ketika sedang mengajak anjingnya berjalan-jalan di kawasan Lindley Woods. Bahkan hewan peliharaannya itu menggonggong terus-menerus sambil mengendus kantong tersebut. Mark pun sempat membuka plastik itu untuk memastikan apa yang ada di dalamnya. Tak lama kemudian, ia pun tersentak saat melihat potongan daging yang telah membusuk dan tulang belulang yang menyerupai tulang manusia. Mark langsung panik dan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan temuan ini. When I saw this package, so I stopped and investigated it, and I wasn't quite sure what to make of it really. It looked like, well, there was this bag in a duvet cover. Petugas selalu menuju ke lokasi penemuan dan mengevakuasi bagian tubuh tersebut. Polisi pun berhasil mengamankan 9 kantong plastik berwarna hijau yang diikat dengan benang. Sebagian kantong tersebut dibungkus di dalam selimut bermotif bunga. Dari kondisi ini, polisi sangat meyakini bahwa sosok itu meninggoy dengan cara yang sangat-sangat tidak wajar. Terlebih lagi, hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa tubuh tak dikenal tersebut mengalami pembunuhan yang tidak biasa. Para dokter meyakini setelah meregang nyawa, tubuh itu dipisah menjadi beberapa bagian dan disimpan di dalam lemari pendingin selama beberapa minggu. Petugas selalu menetapkan bahwa sosok tersebut adalah korban dari tindak penghilangan nyawa. Mereka juga meyakini bahwa si pelaku merupakan orang yang sama dengan tersangka yang telah menghabisi seorang wanita bernama Yone Fit pada tahun 1992 silam. Hal ini dikarenakan korban misterius tersebut ditemukan terkubur di sekitar lokasi penemuan tubuh Yone.
Penemuan tubuh tak dikenal ini membuat warga setempat gempar dan banyak yang mengaitkannya dengan menghilangnya Leanne. Polisi pun belum memberikan keterangan pasti tentang siapa sosok misterius itu. Namun, petugas menemukan beberapa benda aneh yang dibungkus bersama potongan tubuh tersebut. Sejumlah benda itu antara lain kalung anjing yang terbuat dari kulit, selendang, kabel kuning, dan serat karpet nilon. Kemudian pada tanggal 22 Agustus tahun 2001, tepat 2 hari setelah temuan tersebut, seorang detektif bernama Greg mengumumkan bahwa tubuh misterius itu adalah benar-benar Leanne. DNA dan sidik jari pada tubuh tersebut sangat cocok dengan Sharon, ibu korban. Akan tetapi, penyidik belum mendapatkan petunjuk apapun mengenai siapa pelaku yang telah melakukan tindakan keji semacam ini. Tak lama berselang, keluarga korban menggelar upacara pemakaman untuk sang gadis. Acara ini diwarnai oleh isak tangis dari orang tua, saudara, dan kerabat dekatnya. Sambil berlinang air mata, Michelle sang kakak turut mengangkat peti adiknya menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Usai pemakaman tersebut, polisi melakukan penyelidikan mendalam di lokasi penemuan korban. Petugas juga menelaah lebih lanjut terkait mengapa si pelaku membuang tubuh sang gadis di tempat itu. Hingga berhari-hari kemudian, penyidik terus mendalami temuan ini dan melakukan investigasi hingga radius 1 km dari daerah tersebut. Lalu, pada akhir bulan Agustus, Detektif Greg menggelar konferensi pers dan meminta masyarakat untuk melapor kepada petugas apabila melihat orang-orang yang mencurigakan di sekitar tempat penemuan korban. What I would ask is for people to concentrate their minds on Lindley Woods. What we'd certainly suggest is that Leanne's body has not been left there at random. The person who will have left her body there will be familiar with that location. Selain itu, tim kepolisian juga bekerja sama dengan para ilmuwan yang tergabung ke dalam Forensic Science Service atau FSS untuk memecahkan kasus ini. Mereka kemudian memeriksa secara detail beberapa benda yang ditemukan di TKP. Benda pertama yang ditelusuri oleh petugas adalah kalung anjing yang melilit di kepala korban. Kalung tersebut diproduksi oleh perusahaan yang berpusat di kota Nottingham. Perusahaan itu telah mengedarkan benda tersebut kepada 220 pedagang grosir yang tersebar di beberapa wilayah. Dan tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengantongi nama-nama pedagang tersebut dan mendatangi mereka satu persatu. Petugas selalu meminta riwayat bukti penjualan dan menelaah setiap nama pembeli. Benda selanjutnya yang ditelusuri oleh petugas adalah kabel kuning yang ditemukan di tubuh sang gadis. Benda ini ternyata diproduksi oleh perusahaan dari Italia. Pihak berwenang pun menuju ke perusahaan tersebut dan menggali informasi lebih dalam mengenai para pekerja yang ada di sana. Benda selanjutnya yang diperiksa oleh kepolisian adalah selendang atau syal yang mengikat di leher Leanne. Penyidik berhasil menemukan sehelai rambut yang tersangkut di benda tersebut. Namun, anehnya rambut itu bukanlah milik korban, melainkan seorang pria. Petugas pun masih mendalami DNA pria tersebut untuk mencari tahu identitas lengkapnya. Salah satu upaya penyidik adalah dengan mengumpulkan DNA dari para mantan pelaku kejahatan yang tinggal di sekitar rumah korban. Jumlahnya pun cukup banyak dan petugas berhasil mendapatkan 200 sampel yang semuanya berjenis kelamin pria. Tak berselang lama, polisi memperoleh data baru bahwa salah satu DNA tersebut sangat cocok dengan DNA yang ditemukan di selendang yang ditemukan pada tubuh Leanne. Pemilik DNA itu adalah seorang pria bernama John Taylor berusia 45 tahun. John tinggal sendirian di sebuah rumah di perumahan yang sama dengan Leanne. Pria ini adalah seorang duda dan sudah mempunyai seorang anak perempuan yang cantik. Fakta itu pun membuat warga terkejut dan sangat tidak menyangka. Hal ini dikarenakan John dikenal sebagai seorang yang dapat dipercaya dengan penampilan yang biasa-biasa saja. Setiap harinya, John Taylor bekerja sebagai pengantar paket dan sangat sibuk merawat beberapa hewan peliharaannya. Si pria juga tidak pernah terjerat kasus pelecehan seksual ataupun penghilangan nyawa.
Satu-satunya riwayat kriminalnya adalah mencuri jas ketika berusia 15 tahun. Beberapa hari kemudian, polisi memfokuskan penyelidikan mereka terhadap latar belakang John Taylor. Setelah ditelusuri lebih lanjut, pria ini ternyata seorang playboy dan sering berkencan dengan banyak wanita. John Taylor menggunakan aplikasi Lonely Hearts untuk mendapatkan nomor ponsel para wanita tersebut. Polisi lalu menginterogasi satu persatu teman kencan sang pria untuk menanyakan mengenai kepribadian John Taylor. Salah satu dari wanita itu mengatakan bahwa John sangat suka mengikat teman kencannya dan menguncinya di dalam lemari. Sang pria juga memiliki fetish seksual perbudakan, cambuk dan mengikat korbannya. John bahkan ingin mengikat putri kandungnya sendiri menggunakan kabel dan berhubungan seksual dengannya. Selain itu, mantan pacar John Taylor juga turut diinterogasi oleh petugas. Sang wanita menceritakan bahwa ia pernah menjadi korban perbudakan seksual oleh pria tersebut. Saat melakukan aksinya, Taylor akan mengikat kedua pergelangan tangan sang mantan menggunakan kabel. Ia lalu mengikat tangan korban ke belakang punggung agar tidak bisa bergerak. Sang mantan juga menyampaikan bahwa John Taylor menyimpan segulung kabel di laci yang ada di samping tempat tidurnya. Tak hanya itu saja, dua wanita lainnya juga mengatakan bahwa tangan dan payudara mereka pernah diikat dengan kabel. Informan lainnya juga menyampaikan bahwa John Taylor sering mengunjungi kawasan Lindley Woods yang tak lain tak bukan adalah tempat di mana tubuh Leanne ditemukan. Setelah mendapatkan informasi ini, polisi segera menuju ke rumah John Taylor untuk menangkap pria itu. Sesampainya di sana, John mengelak dan mengatakan bahwa Leanne meninggoy karena kecelakaan yang tidak disengaja. Dan karena panik serta ketakutan, John menyembunyikan tubuh korban di kawasan Lindley Woods. Petugas selalu menahannya dan mengamankan rumah si pria untuk penyelidikan lebih lanjut. Tempat itu terlihat sangat kotor, kumuh dan terdapat barang-barang yang berserakan di mana-mana. Di ruang dapur, penyidik menemukan selembar koran yang berisi berita tentang menghilangnya Leanne. Sementara itu, di belakang kediaman John terdapat kebun dan sepetak tanah kosong yang terlihat sangat terbengkalai. Penyidik lalu melakukan penggalian di seluruh area itu selama 10 hari lamanya. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil menemukan benda-benda yang sama seperti yang ditemukan di tubuh Leanne. Bahkan, serbuk sari yang menempel di hidung sang gadis memiliki jenis yang sama dengan serbuk sari yang ditemukan di kebun milik John. Berdasarkan semua bukti-bukti ini, si pria pun ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penghilangan nyawa Leanne. Persidangan atas kasus ini digelar pada tanggal 15 Februari tahun 2002. Di momen tersebut, hakim yang bernama Sir David Anthony Pole membacakan kesimpulan dari kasus ini. Ia menyatakan bahwa Leanne mendapat perlakuan yang sangat-sangat buruk dari si pelaku. John mengikat kedua tangan korban ke belakang punggungnya di dalam kamar tidur. Pria berdebah itu juga menggunakan ikatan kabel untuk menghabisi korban. Namun anehnya, ketika hakim menanyakan motif dari tindakannya, John Taylor mendadak bersikap seperti orang linglung dan berkata, "Entahlah Pak, saya nggak tahu." Di akhir persidangan, hakim menyebut John Taylor sebagai seorang psikopat seksual yang sangat berbahaya. Perbuatannya ini menyebabkan penderitaan tiada akhir bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan.
Hakim David lalu memvonis si pelaku dengan hukuman penjara selama seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Di saat yang sama, polisi baru mengantongi hasil pemeriksaan terbaru terkait John Taylor. Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA, ternyata pria itu terbukti telah melakukan serangkaian kejahatan seksual sejak puluhan tahun lamanya. Peristiwa pertama terjadi pada tanggal 18 Oktober tahun 1988 dan menimpa seorang wanita berusia 32 tahun. Kala itu, korban mengalami pelecehan dan pemerkosaan. Kasus kedua terjadi pada tanggal 1 Maret tahun 1989. Kala itu, John Taylor menggunakan topeng dan masuk ke dalam rumah seorang wanita berusia 21 tahun. Pelaku lalu memaksa sang korban untuk masuk ke dalam kamar tidur dan melakukan seks oral sebelum memperkaosnya. Meski Taylor sudah mendekam di balik jeruji besi, polisi sangat meyakini bahwa masih banyak kejahatan yang belum terungkap yang dilakukan oleh pria ini. Dari kasus ini kita bisa belajar. Kira-kira apa yang bisa dipelajari dan hikmah apa yang bisa kita ambil nih? Tulis di kolom komentar ya. Saya lagi males mikir nih. Dan terima kasih buat yang nonton sampai akhir. Semoga kalian selalu sehat ya. Saya Iqbal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.